Halo, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Mister yang Mister sayangi, apa kabar di sana? Baik ya? Baik, pada kesempatan kali ini, Mister sangat senang sekali bertemu kalian lagi, baik yang di sekolah maupun yang di rumah. Anak-anak Mister yang Mister sayangi, pada kesempatan kali ini, kita mau ngapain ya? Kita akan belajar tentang ekosistem. Sebagaimana kita tahu, pada pembelajaran 1, kita sudah belajar tentang ekosistem. Nah, di pembelajaran kedua, kita akan belajar tentang ekosistem rantai makanan. Di mana rantai makanan ini menyangkut tentang hewan-hewan, tumbuhan, di mana ada yang menjadi produsen, konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, konsumen 4, dan pengurai. Sehingga dengan praktek ini kita menjadi tahu bagaimana sistemasi dari rantai makanan. Kita akan buat satu persatu, nanti bisa akan contohkan bagaimana cara kita mengaplikasikannya, membuatnya, dan ini adalah challenge buat kalian. Siapa yang bisa membuat challenge tentang rantai makanan darat dengan baik dan bisa memberikan penjelasan dengan baik, bisa akan memberikan reward dan applause. Tanpa berlama lagi, kita akan coba. Let's check this out. Hai, coba lihat nih, bahan dan alat-alatnya sudah ada. Nah, di sini ada 2 styrofoam dan ada gambar-gambar yang sudah Mister print. Dan tak lupa gambar-gambar yang sudah di print itu Mister gunting dan Mister tancapkan tusuk gigi, di mana tusuk gigi ini berfungsi untuk menancapkan bagian-bagian gambar yang akan kita hubungkan menjadi ekosistem rantai makanan. Nah, untuk praktek ini yang sudah kita bahas tadi, Mister sudah sampaikan bahwa kita akan buat ekosistem rantai makanan yang ada di perkebunan atau di sawah juga bisa. Nah, kita bisa lihat di sini beragam-ragam hewan, tumbuhan, bahkan manusia juga ada ya buat penghias. Nah, di sini gambar-gambarnya mungkin akan kurang lengkap. Kenapa kurang lengkap? Karena kalau Mister yang buat berarti Mister dong yang bisa. Mister juga pingin kalian bisa seperti Mister dan mengkreasikan dan mengeksplor lebih jauh apa yang kalian inginkan. Jangan lupa nanti setelah praktek langsung kalian akan bisa berikan gambar-gambar dan nanti kalian harus gunting sendiri, kalian harus tempelkan sendiri, belajar mandiri, dan kalian pasti bisa. Dan jangan lupa menempelkan judulnya. Judulnya adalah ekosistem rantai makanan. Ketika menempelkan gambar-gambar, kalian ingat susunan posisinya dari produsen, konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, konsumen 4, bahkan langsung ke pengurai, balik lagi ke produsen. Itu harus secara tepat ya, jangan sampai salah atau kebalik-balik. Nanti kalau kebalik, wah bahaya dong, bahaya nanti ya. Kalau bisa tempelkan secara baik dan benar sesuai runtutan yang sudah dijelaskan oleh Mister. Nah, nanti kalian bereksplor ya. Jangan lupa ingat pesan Mister, kalian harus saling bekerja sama dalam beraktivitas. Setelah ini kita akan coba bagaimana diorama ini akan kita buat. Mister akan buat terlebih dahulu, nanti kalian akan contohkan ya dengan praktek sama rekan-rekan kelompok kalian. Semangat! Hai kid, are you ready? Ready ya? Oke, di sini kita sudah ada alat-alat dan bahannya yang sudah Mister bilang tadi. Di sini ada gambar-gambar. Gambar ini ada 2 bagian ya. Ada gambar yang ada tusuk giginya dan ada gambar yang ada tusuk giginya. Gambar yang ada tusuk giginya seperti ini. Seperti ini ya. Tuh ada tusuk giginya. Hati-hati tajam ya. Ini berguna untuk menancapkan diorama nanti. Berdiri kan. Sedangkan yang ada gambar, otomatis nggak bisa berdiri, jatuh. Ini berguna untuk membuat pemandangan yang ada belakangnya. Pemandangan ini, pesan Mister tadi, nggak usah ngikuti Mister, explore semau kalian. Karena ini adalah hasil karya buatan kalian. Dan kalian pasti bisa. Ya, nggak ada yang nggak bisa semuanya. Anak-anak Mister yang soleh dan solehah, kita siap ya. Ini ada bidang yang horizontal dan vertikal. Yang horizontal untuk bidang dioramanya, yang vertikal untuk bidang pemandangannya. Oke, nanti Mister akan perjelas ya. Sekarang kita akan buat ini ada tusuk giginya dan ini nggak ada. Yang nggak ada tusuk giginya berarti buat pemandangan. Kalian bekerja sama teman-teman kelompok kalian bagaimana cara membuat diorama yang benar sesuai dengan kompetensi kalian. Bekerja sama ya. Oke, kita lem dulu sebentar ya. Ini ada gambarnya, bisa lem dulu sedikit.
Oke, oke, nah, mantap. Sedikit lagi mungkin. Oke, selesai. Nah, kita siapkan dulu ya. Ada dua bagian ini. Kita akan simpan dulu mungkin yang ada tusuk giginya. Ini buat nanti kita ngukur-ngukur ya, bagian mana sih yang tempatnya. Oke, silakan simpan seperti ini. Dan ini adalah gambar yang barusan Mister tempel ya. Ingat ketika menempel ini harus hati-hati dan permanen, karena kalau nggak permanen ya lepas kayak gini tuh, Mister nggak lepas ya. Ini sengaja nggak Mister tempel, ini adalah tugas kalian untuk menempelkan judul rantai makanan ekosistem ini di mana terserah kalian, mau di sini atau di sini terserah kalian. Yang penting ingat ada judulnya. Oke, kita siap-siap ya. Untuk menempelkan supaya berdiri, di sini Mister akan kasih tahu sedikit trik. Caranya adalah kita pisahkan dulu sebentar. Apa yang jatuh? Oh, lem. Sambil bentar. Oke. Di sini ada 2 tusuk gigi. Pertama-tama bisa dekat ya. Tusuk gigi kita tusukkan ke sebelah sini. Berguna buat apa? Nanti kalian tahu sendiri. Nah, ini ya. Sudah ada ya. Tuh, sudah terpasang. Sudah terpasang. Oke. Selanjutnya kita akan tusukkan. Kita dorong ya. Hati-hati, ini bisa tusuk kalau kalian nggak hati-hati. Tapi kalian sudah kelas 5, pasti bisa insya Allah. Kita dorong sedikit-dikit dan ingat secara berhati-hati supaya dia bisa masuk sistemnya. Ingat, lihat Mister nih caranya. Pelan-pelan, nanti usahakan sendiri ya. Kalau nggak bisa ingat jangan sendiri, karena kita bekerja sama satu sama lain, bukan kerja sendiri-sendiri. Oke, ini sudah terpasang ya. Nah, mantap. Seperti ini. Sudah berdiri kan? Mantap. Selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan menempelkan yang mana sih yang termasuk dari konsumen, produsen, pengurai. Kita akan pasang dulu yang ini dulu deh. Nah, ini dulu. Ini namanya adalah produsen. Produsen ini, ingat produsen ini, dia bisa menghasilkan makanannya sendiri dari cahaya matahari. Nah, cahaya mataharinya. Nah, cahaya matahari. Di mataharinya kelihatan ya. Mataharinya nanti kalian tempel deh di mana terserah kalian, tapi jangan di bawah. Kalau di bawah berarti bukan matahari dong. Ya, matahari di atas. Oke. Ingat pertama produsen. Produsen ini dia bisa menghasilkan makanannya sendiri. Selanjutnya kita cari nih, hewan apa sih yang mau makan padi? Biasanya dilihat di buku kalian adalah belalang. Ya, padi dimakan oleh belalang, ya kan? Hewan apa yang makan belalang? Katak dong tentunya. Simpan di sini kataknya. Lalu hewan apa yang makan katak? Kita kasih di sini ada ular. Nah, padi dimakan oleh belalang. Belalang dimakan oleh katak. Katak dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh elang. Nih, biasanya di kebun ada elang juga ya. Nah, selanjutnya pada tahapan ini kita buat cantik ya tusuk-tusuknya. Pada tahapan ini jangan lupa kita punya yang namanya pengurai. Pengurai ini bisa dari jamur-jamur di komposter ya. Bisa juga dari hewan-hewan kecil seperti cacing. Tapi yang bisa digunakan ini campuran. Ada cacingnya, ada jamurnya, pengurai. Setiap makanan yang sudah menjadi bangkai akan diuraikan oleh komposter ini. Nah, seperti apa? Nanti bisa kasih tahu. Oke, sistem aslinya sudah seperti ini ya. Padi dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh katak, katak dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang. Dan elang kalau mati, ya teruraikan. Dan setelah teruraikan, zat-zatnya itu akan diambil oleh padi. Padi
itu adalah tumbuhan. Tumbuhan tidak bisa memasak masakannya sendiri tanpa bantuan matahari. Maka dari itu, dia butuh bantuan matahari untuk memasak masakannya. Ya. Setelah ini kita akan pasangkan. Apa Mister pasangkannya? Ingat, hal poin yang kalian utamakan adalah di sini ada tanda panah. Tanda panah ini yang akan menuntun kalian hewan apa saja yang dimakan dan memakan. Nah. Oke, di sini kita mulai dulu deh, satu-satu. Pertama, padi dimakan oleh belalang. Terus belalang dimakan oleh katak. Katak dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh elang. Elang dimakan oleh tadi makan ya? Karena puncak tertinggi, berarti dia mati menjadi bangkai. Elang karena mati, karena dia adalah puncak tertinggi dari konsumen, maka kalau mati dia akan menjadi bangkai, dan bangkai itu kan terdekomposer oleh pengurai. Yang bisa bilang tadi bisa dari jamur ataupun hewan-hewan seperti cacing atau bakteri-bakteri. Nah, ingat posisinya, dia seperti circle ya, berputar-putar. Nah, setelah ini apa yang harus kalian lakukan? Kalian harus menamai dulu nih. Saya ambilkan satu-satu. Kita zoom out aja ya, biar kalian bisa lebih dekat. Oke, kelihatan ya. Oke, kita lanjutin ya. Nah, setelah ini produsen itu yang mana sih? Produsen adalah padi, karena padi bisa menghasilkan makanannya sendiri. Lanjut. Ada konsumen satu. Konsumen satunya siapa? Ada yang tahu? Yes, konsumen satunya adalah belalang. Tempelkan di depannya ya, biar kita tahu ini adalah bagian-bagian dari rantai makanannya. Konsumen 2 siapa konsumen 2? Dia adalah katak. Konsumen 3 adalah ular. Konsumen 4 adalah elang. Dan elang ini adalah puncak tertinggi dari rantai makanan. Ingat, setelah elang mati, maka dia akan menjadi bangkai dan terdekomposer, terurai oleh jamur-jamur, bakteri atau cacing-cacing, sehingga zat-zat yang diuraikan tadi akan menjadi pupuk, dan pupuk itu akan diserap oleh tumbuhan. Tumbuhan memerlukan cahaya matahari untuk memasak makanannya. Ada yang masih ingat gak namanya apa? Depannya dari F. Fotosintesis ya. Fotosintesis ini adalah cara bagaimana tumbuhan memasak masakannya. Ya. Oke, di sini sudah kita buat nih, udah pas banget. Ini adalah ekosistem yang ada pada perkebunan ya. Lalu setelah ini apa Mister? Nah, kalian ingat, setelah tujuan kalian sudah tercapai, maka kalian silakan berkreasi sesuai kalian. Di sini ada pohon, terserah kalian mau tempel di mana. Boleh di sini atau di sini, bisa di sini aja ya. Sini aja deh, biar nggak tutupin judulnya. Lalu ada ini, ada bush atau semak-semak. Kalian tempel di sini, bus. Nah, untuk selanjutnya terserah kalian deh, kalian mau tempel di mana. Dan ingat, satu pesan Mister, ketika menempel, jangan individu. Kalian tugasnya saling kerjasama. Bagaimana tugas ini bisa terlaksana dengan baik. Mister nggak minta yang cepat-cepat, tapi kalian sukses dalam membuat diorama ini dengan baik dan tepat. Baik anak-anak Mister yang Mister sayangi, di sini sudah ada ya diorama yang hampir mau jadi,
Tapi Mister nggak akan selesaikan semuanya, karena Mister ingin kalian memproses diorama ini oleh kreativitas kalian sendiri. Ingat kunci Mister, kerja sama bersama kelompoknya. Jika ada yang sulit, boleh ditanyakan sama Mister. Ya, nanti Mister akan bantu. Mister akan pandu bagaimana supaya ini benar-benar menghasilkan karya. Bukan karya Mister, karya buatan kalian. Di dalam tas nanti ada HVS yang belum digunting. Silakan digunting, silakan ditempel oleh kalian sendiri, dan Mister bisa yakin kalian pasti bisa selesai dalam waktu yang tepat dan baik. Oke, sekian ya dari Mister. Mister berharap kalian jadi anak yang berkreativitas, punya soft skill yang tinggi, dan semua punya kemauan yang luar biasa. Mister percaya itu pada kalian. Kalian adalah generasi penerus bangsa yang hebat. Setelah ini Mister akhiri dulu ya. Dan kita akan ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Mister ucapkan see you goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.